Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syahrudin dengan NPM 21520111140. Di sini saya sebagai ketua kelompok 10 pengantar ilmu hukum A. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syahrudin dengan NPM 21520111140. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pengertian kaidah. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan di masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Jawaban selanjutnya akan dijawab rekan saya, yaitu Reni. Perkenalkan, nama saya Reni Nurfiana Arfairus, NPM 21620111003 dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan pengertian norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Anthony Giddens, dan menurut diskusi hasil kelompok saya. Pengertian norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Pengertian norma menurut Anthony Giddens. Norma ialah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Menurut saya, norma merupakan aturan konkret yang mengenai bagaimana sikap seseorang dalam bertindak pada situasi yang terjadi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Kemunandar dengan NPM 21520111146 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan makna adanya norma atau kaidah dalam tatanan sosial masyarakat. Mengutip Kemendikbud RI, lembaga sosial umumnya lahir berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Agar hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat terlaksana sesuai yang diharapkan, maka diciptakan norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat norma berbeda-beda. Terdapat norma yang kekuatan mengikatnya lemah, tetapi ada juga yang kuat mengikatnya. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Diva. Perkenalkan, nama saya Diva Oktan Nurhalifa dengan NPM 21520111169. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari soal nomor 2, yaitu dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga, dan bila tidak dilaksanakan oleh setiap anggota di dalam masyarakat tersebut akan kacau dan melanggar segala peraturan yang ada dan berlaku. Nah, pada hakikatnya kita sebagai manusia di mana makhluk sosial dan yang hidup berdampingan dengan orang lain dan membutuhkan satu sama lain. Penting untuk saling menghargai satu sama lain dengan menjaga dan menaati peraturan yang berlaku. Kita dapat melakukannya dengan menjalankan norma yang ada agar kedamaian tercipta dan konflik tidak terjadi dalam lingkungan tersebut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Saya Nabil Al-Rusyad dengan NPM 21520111183 dari kelompok 10 pengantar ilmu hukum Universitas Lampung. 3. Jelaskan perbedaan antara norma atau kaidah sosial dan norma atau kaidah hukum. Yang pertama, norma kaidah sosial. Norma kaidah sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang dapat menjadi pedoman dan patokan perilaku yang sudah ada di dalam masyarakat.
dan memiliki batasan wilayah tertentu. Norma sosial bersumber pada aturan yang sudah ada di dalam masyarakat. Norma sosial bisa mencakup adat istiadat, sopan santun, dan kebiasaan masyarakat. Di dalam norma sosial juga berisikan larangan, perintah, dan anjuran untuk mengatur masyarakat. Adapun fungsi norma sosial adalah sebagai pedoman hidup yang berlaku untuk individu atau masyarakat di lokasi dan waktu yang spesifik. Norma sosial memiliki aturan yang tidak tertulis dan sanksi dari norma sosial bersifat ringan. Contoh norma sosial salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jasmine. Saya Nani Jasmine, NPM 2152011157, ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Nabil tentang norma atau kaidah hukum. Yang pertama, kaidah hukum. Kaidah hukum ialah kaidah yang mengatur interaksi antar pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dan diperuntukkan untuk kedamaian, ketentraman, dan ketertiban hidup bersama. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang telah dipegang oleh pemegang kekuasaan dan sifatnya mengikat. Apabila dilakukan pelanggaran, akan mendapatkan sanksi tertentu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marluna. Perkenalkan, nama saya Ajung Dwi Selvina, NPM 2112011089. Keutamaan norma hukum sebagai pemberi sanksi dalam pergaulan masyarakat, yaitu tanpa adanya norma hukum akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum merupakan pedoman dalam bertingkah laku dan menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, serta sebagai sistem pengendali sosial. Halo, saya Marluna Fitri Duyana dengan NPM 21620111009 akan melanjutkan jawaban dari Ajeng. Norma hukum bersifat memaksa supaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin. Dan juga norma hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan masyarakat bersama yang harmonis. Selain itu, sangat berperan penting norma hukum dalam masyarakat sebagai senjata dalam konflik sosial. Nama saya Muhammad Farid Ratmaja dengan NPM 21520111154 akan menjelaskan tugas pengantar ilmu hukum nomor 10, yaitu tanggung jawab penegak hukum. Hukum memiliki karakter mengatur kepentingan yang bersifat relasional antar manusia. Tujuannya untuk mencapai dan melindungi kepentingan bersama. Kepentingan yang sifatnya relasional ini akan menimbulkan permasalahan atau konflik apabila diserahkan kepada kaidah yang sifatnya subjektif, yaitu keinginan individu dan kelompok yang mengabaikan kepentingan dan tujuan bersama. Penerapan kaidah yang bersifat subjektif dalam diri manusia akan memengaruhi keputusan tindakan untuk berbuat jahat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tidak bertindak subjektif, di mana itu akan merugikan kepentingan dan tujuan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.